Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin rahimahumullah. Salah satu nilai luhur yang harus kita tegakkan adalah keadilan. Keadilan harus ditegakkan di berbagai tingkatan, di berbagai level. Allah berfirman, "Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan." Al-ayah, sesungguhnya Allah memerintahkan kepada kita untuk berbuat adil dan ihsan. Imam Al-Mawardi di dalam kitabnya Adabud Dunya Waddin membagi keadilan menjadi dua bagian. Yang pertama, adil kepada diri sendiri. Adil kepada diri sendiri yaitu seseorang yang menghargai diri sendiri, mensyukuri kepada diri sendiri, mensyukuri apa yang Allah berikan kepada dirinya, sehingga dia merawatnya sebaik mungkin, menghiasi akhlaknya dengan akhlak yang baik dan menjauhi akhlak-akhlak yang buruk. Orang yang adil kepada diri sendiri, dia pasti bisa adil kepada orang lain. Sebaliknya, lawan kata dari adil adalah zalim. Seseorang yang mendolimi diri sendiri, maka dia akan lebih zalim lagi kepada orang lain. Man dzalama nafsahu fahuwa li ghairihi adlam. Barang siapa yang zalim kepada diri sendiri, maka dia akan lebih zalim lagi kepada orang lain. Yang kedua, adil kepada orang lain, adil kepada pihak lain. Imam Mawardi membaginya menjadi tiga. Yang pertama, adilnya seorang pemimpin kepada yang dipimpin. Yang kedua, adilnya yang dipimpin rakyat kepada pemimpinnya. Yang ketiga, adilnya manusia kepada sesamanya, kepada orang yang selevelnya. Bagaimanakah bukti seorang pemimpin adil kepada yang dipimpin? Keadilan seorang pemimpin di dalam kaedah fikih dikatakan tasarruful imami 'ala ra'iyah manutun bil maslahat. Kebijakan-kebijakan seorang pemimpin kepada yang dipimpin, kepada rakyatnya, yaitu dengan menetapkan kebijakan-kebijakan yang maslahat, yang pro rakyat. Itulah salah satu ciri pemimpin yang adil. Keadilan pemimpin juga diwujudkan kepada penegakan hukum, hak dan kewajiban bagi rakyatnya dipenuhi, memberikan pelayanan dan perlindungan. Jika ada persoalan, dicari solusinya dan diselesaikan secara tuntas. Sedangkan keadilan yang dipimpin, keadilan rakyat kepada pemimpinnya diwujudkan dengan yang pertama, rakyat harus percaya dan memberikan kepercayaan kepada pemimpinnya. Dan yang kedua, rakyat atau yang dipimpin juga harus percaya dan meyakini kesatuan dan persatuan bangsanya. Dan yang ketiga, menyerahkan persoalan-persoalan yang menimpanya kepada pemimpinnya. Pemimpin yang dipimpin ini sifatnya umum dan di semua level. Pemimpin di sekolahan, yang dipimpin di sekolahan dalam pengertian yaitu guru dan murid. Guru adalah pemimpin, murid adalah yang dipimpin. Guru harus bersikap adil kepada muridnya, muridnya pun bersikap adil kepada gurunya. Dosen bersifat adil kepada mahasiswanya, mahasiswanya harus bersifat adil kepada dosennya. Di rumah tangga, ada seorang ayah sebagai pemimpin rumah tangga harus bersifat adil kepada yang dipimpinnya, yaitu istri dan anak-anaknya. Begitupun sebaliknya, anak-anak dan istrinya harus bersifat adil kepada ayahnya, kepada suaminya. Dan begitupun berlaku dalam konteks leadership, kepemimpinan dalam berbagai keadaan dan berbagai konteks. Harus saling bersikap adil. Selama ini kita mengenal hanya adil, hanya menuntut keadilan pemimpin kepada yang dipimpin, padahal menurut Imam Al-Mawardi justru keadilan itu harus terjadi dan tercipta dari dua belah pihak, pemimpin terhadap yang dipimpin, begitupun juga yang dipimpin kepada pemimpinnya. Dan yang ketiga, contoh sifat adil kepada orang lain yang selevel, yang sesama, itu diwujudkan dalam sikap tidak adanya takabur, tidak adanya kesombongan, sehingga tercipta pergaulan yang musawah, yang egaliter, yang
saling bahu-membahu, tolong-menolong, dan tercipta kesatuan dan persatuan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.